Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin. Fayahtaju la mahalata ila qat'iha liyasila ila ma huwal maqsud minha fayakhudha fi dhalika bi iqamati taubati bi huquqiha wa syara'itiha fayakhudha mongko ngalap sapa abdu fi dhalik ing dalem mengkono-mengkono qat'iha biiqamati taubati kelawan jumenengi taubat bihukukiha kelawan piro-piro hake taubah wa syara'itiha lan piro-piro syarate taubah ila ayak to'aha tumeka yento menempuh sapa abdu ing qad'iha aqobati taubah falamma an hasalat mongko sumangsane yen to hasil apa at-taubatu taubat as-shadiqatu kang bener wa faragha lan rampung sapa abdu min hadhil aqobati saking ikilah aqobah hana mongko condong sapa al abdu ilal ibadati maring ibadah liyakhudha terapun ngalap supaya ngalap sapa abdu fiha ing dalam ibadah fanadhara mongko ningali sapa abdu faidha haulahu mongko nalikane iku ing dalem kiwa tengene abdu awaikun utawi pira-pira perkara kang nyegah awaik utawi pira-pira perkara kang nyegah muhtiqatun kang liputi bihi kelawan abdu kulu wahidin utawi saben-saben siji minha saking awaik iku ya'uquhu nyegah apa kulun ing abdu amma saking barang qasadakan nejo sapa abdu minal ibadati saking ibadah bidarbin kelawan werna siji minat ta'wiki saking barang kang nyegah fata'amal mongko angen-angen sira faidha iya mongko nalikane utawi awaik iku arba'atun ana papat ad-dunya nomor siji rupane dunya wal khalqu lan makhluk asyaitanu lan syaitan wan nafsu lan nafsu fahtaja mongko butuh sapa abdu la mahalata kelawan mesti ila daf'i hadhil awaiki maring nolak ikilah pira-pira perkara kang nyegah atau penghalang wa izzahatiha lan ngilangake awaik anhu saking abdu wa illa lan laman ora daf'i hadhil awaik fala ya'ba mongko ora gampang lahu kaduwe abdu apa muraduhu kang den karepake abdu minal ibadati saking ibadah
Fastaqbalathu mongko madhep ing abduha huna ing dalem iki aqobati taubah apa aqobatul awaik tingkatan perkara kang nyegah penghalang. Fayahtaju mongko butuh sapa abdu ila qat'iha maring nempuh awaik aqobatul awaik bi arbaati umurin kelawan papat pira-pira perkara. Atajarudu rupane nyepi anit dunia saking dunia, wa tafarrudu lan deweni anil khalqi saking makhluk, wal muharabatu lan merangi ma'asyaitani sertane syaitan, wal qahru lan maksa nyerang nafsi maring nafsu. Fa aman nafsu mongko utawi nafsu iku fa asyaduha mongko luwih abote arba'ah idla yumkinu krana ora mungkinake ngongangake ing abdu apa tajarrudu nyepi anha saking nafsu, wala ayyak haroha lan ora yen to nyereng sapa abdu ing nafsu bimarratin kelawan saambalan, wa yakma'aha lan nyereng sapa abdu ing nafsu kasyaitani kaya dene syaitan idhiya krana utawi an nafsu iku almatiyatu tunggangan, wal alatu lan alat, wala matma'alan ora ana ngarep-ngarep iku maujud aidon hale maneh fi muwafaqiha ing dalem olahe dadi nocoki apa nafsu alama ing atase barang yaksuduhu kang nejo ingma sapa al abdu kawula minal ibadati saking ibadah, wal iqbalilan madhep alaiha ing atase ibadah. Idhiya krana utawi nafsu iku majbulatun den watek ala titil khairi ing atase walikane kebagusan, kalahwi kaya dene lelahan, wa atsba'iha lan pira-pira kang nututi nafsu lahu maring titil khair. Fahtaja maka butuh sapa abdu idzan dalam nalikane iki majbulah ala titil khair ila ayyal jamaha maring yen to ngendhaleni sapa abdu ing nafsu pilih jamit taqwa lawan kendali takwa, kelawan kendali takwa. Dumateng para Bapak Ibu sedaya jamaah kuliah subuh rahimakumullah, al-mukarram al-ustadz Maiti meneruskan tingkatan-tingkatan dalam kita menempuh ibadah. Yang pertama, sebelumnya ketika mau melaksanakan ibadah, yang pertama adalah aqobatul ilmi wal ma'rifah. Orang yang ibadah itu harus ngerti ilmunya dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan yang pertama. Contohnya misalnya seperti kemarin dicontohkan tentang misalnya sholat, terus tahu
wudu ilmunya, syaratnya wudu yang membatalkan misal, kemudian sholat itu rukunnya ada berapa, sunnah dalam sholat ada berapa, sunnah dibagi dua, ada ab'ad, ada sunnah hayat, dan seterusnya. Itu harus diketahui betul. Ini yang berhubungan dengan sholat. Juga nanti harus diketahui ilmu-ilmunya yang berhubungan dengan selain sholat, seperti puasa, zakat, dan seterusnya. Itu harus diketahui dulu sebelum atau ketika kita melaksanakan ibadah tadi yang berupa sholat. Yang tingkatan yang pertama adalah tingkatan ilmu, mencari ilmu dan makrifat, kenal akan Allah. Kemarin sudah disebutkan kenapa kita harus ibadah. Ya karena kita hidup tidak langsung ada. Alam semesta ini wujud tidak ujuk-ujuk ada, tapi pasti ada yang membuatnya. Ada sang pencipta, dan sang pencipta ini pasti wujud. Yang kita kenal bersama dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nah, kenapa kita harus beribadah? Kemarin juga sudah dijelaskan dengan banyak sekali, seperti halnya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, kita rasakan diri sendiri pada nikmat yang kita rasakan pada diri sendiri, pada tubuh kita, itu juga sangat banyak, dan hal itu menuntut kita untuk makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta. Setelah itu tahapan yang kedua adalah tingkatan yakin bil ghaib. Yakin bil ghaib, yakin atau meyakini dengan perkara-perkara, barang-barang sing ghaib. Dalam Al-Qur'annya itu sudah ada alladzina yu'minuna bil ghaib, hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang-orang yaitu orang-orang yang beriman, percaya dengan hal-hal yang ghaib, kasat mata. Pahala itu kan kasat mata, tidak kelihatan. Pahala, kemudian malaikat, kasat mata, tidak diketahui. Kemudian ada besok di akhirat, ada alam kubur, siksa kubur, akhirat, surga, neraka, Shiratal mustaqim, alam mahsyar, dan sebagainya. Itu semuanya berhubungan dengan perkara ghaib yang harus kita imani, atau dalam bahasa kita adalah tauhid. Harus ngerti ilmu tauhidnya dulu. Nah, itu semua adalah yang menciptakan adalah Allah, mengesahkan Allah sang penciptanya itu. Yakin dengan perkara sing ghaib. Ini tingkatan dalam ibadah. Apa sih tujuan kita sholat? Tujuan kita berbuat baik pada sesama, tujuan kita melaksanakan ibadah, ya tidak lain tidak bukan karena kita meyakini dengan perkara yang gaib tadi, yang tidak kita lihat, yang kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Ini Al-Quran. Tingkatan selanjutnya tambah kita menaturakan aqobatut taubah.
tingkatan taubat sebelum melaksanakannya. Setiap hari kita butuh sekali untuk melaksanakan taubat, istighfar, liyasila ila mahwal maksud minha, ya supaya sampai apa tujuan kita melaksanakan ibadah itu, ya salah satunya dengan menempuh jalan taubat dengan bihukukiha, dengan syarat-syarat taubat, hak-haknya taubat. Setiap hari di samping kita melaksanakan ibadah tadi adalah menyesali. Taubat itu banyak syaratnya. Yang pertama, menyesali semua dosa yang dilakukan, bahwa hidupnya manusia itu tidak lepas dari kesalahan, keluputan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Ini manusia tidak luput dari yang namanya salah. Ya, satu contoh kecil saja lah. Ya pasti itu setiap hari itu pasti antara syukur dengan bahasa Jawanya ngresulah, antara bersyukur dengan ngresulah. Ngresulah siapa ya? Syukur ngresulah, nggak terima dengan kenyataan, sumpek ngresulah dengan apa yang ia alami setiap hari. Itu kalau kita sadari betul dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira banyak syukurnya apa banyak rasulannya? Rasulahnya warna-warna. Anang rasulah berarti cara jarang hujan, cara wong tani ngresulane apa? Banyu. Ya, banyune angel, mengko tandurane ora panen pada mati. Ya, ngresulah misalnya. Kemudian banyak, tergantung profesinya. Profesinya apa? Ngresulah. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Antara syukur dengan ngresulah itu akeh ngresulahe. Nah ini berarti kalau kita hubung-hubungkan dengan namanya nikmat bersyukur, la in syakartum itu, kalau kita bersyukur justru tambah nikmatnya, kalau tidak bersyukur akeh ngresulahe justru malah tambah masalahnya. Kufur nikmat bahasanya. Kufur nikmat itu setiap hari kita lakukan. Nah kalau nggak ditaubati ya nggak jadi, harus taubat setiap hari. Itu baru dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi pekerjaannya misalnya dengan sesama manusia, kalau kita sadari pasti banyak sekali kesalahan-kesalahannya, baik yang sengaja atau yang tidak disengaja. Ya misalnya kalau kita sedang bekerja pada orang, nah pekerjaannya sungguh-sungguh apa enggak misalnya, atau sungguh-sungguh ketika dilihat orang yang punya lagi kerja ning sawah nek bareng karo wong sing duwe sawah tenanan, tapi anggar langka wong sing duwene ya tinggal lutut, tinggal ngopi, tinggal jagong misalnya ya. Pekerjaan bangunan pasti ada celah untuk melakukan sebuah kesalahan. Pekerjaan pengajar sama, pasti yang ngerti ya guru itu melakukan kesalahan apa. Pejabat desa mesti ngerti, ini saya salahnya sebelah ini. Jadi setiap hari manusia tidak luput dari yang namanya salah. Kalau dibuka semuanya salah terus. Pedagang mesti sing lakoni dagang itu aku ki salahe curangnya sebelah kene, mesti ngerti itu ya. Lah ini jadi manusia tidak luput dari yang namanya salah, maksiat baik pada Allah ataupun kepada sama. Maka tingkatan berikutnya supaya kita
benar-benar tulus dalam beribadah pada Allah adalah melaksanakan taubat dengan berbagai macam syarat-syaratnya. Ya, taubat itu ya bisa dengan ucapan istighfar itu ya, astagfirullahaladzim. Nah, Kanjeng Nabi saja taubat terus setiap hari. Rabbi firli warhamni watub alayya, misalnya Rabbi firli warhamni watub alayya. Cara kita bertaubat dengan lisan itu setiap hari jangan lupa istighfar, taubat, minta ampunan atas segala kesalahan keluputan kita. Nah, ini tingkatan dalam beribadah. Selanjutnya ila ayyak ta'aha falamma an hasalat at-taubah as-shadiqah, ketika taubat yang sudah benar-benar tadi sudah dikerjakan, wa faragha min hadhil aqabah hanna ilal ibadah liyakhudha fiha, kemudian condong melaksanakan ibadah di sini. Fanadhara fa idzan haulahu awaiq muhtiqah bihi kullu wahid minha ya'uquhu amma qasada minal ibadah biturfin minat ta'wik fata'amal. Nah, sehabis itu tingkatan selanjutnya adalah rintangan-rintangannya. Setelah ngerti ilmu fikihnya, ma'rifatnya, tauhidnya, setelah taubatnya, ternyata muncul lagi halangan-halangan, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mriki dipun aturaken ada beberapa rintangan hambatan. Fa idza hiya arba'ah, hambatannya ada 4. Kita wusul kepada Allah. Yang pertama adalah ad-dunya, dunia, harta benda. Yang kedua wal khalqu, hambatan makhluk pada manusia, sesama manusia itu jadi penghambat nanti ngandap ya. Contohnya misalnya ya, yang jadi hambatan misalnya bisa saja dari keluarganya sendiri, anak-anaknya sendiri. Wasyaitonu, penghambat yang ketiga ada syaiton sing menghambat kula kalian jenengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah setan. Wa nafsu, yang keempat penghambatnya ada yang dinamakan dengan nafsu, nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Fahtaja la mahalata ila daf'i hadhil awaiq, maka kita butuh sekali untuk melewati halangan, rintangan-rintangan yang tadi disebut. Wa izahatiha anhu fala wa illa fala ya ta'atta lahu muraduhu minal ibadah. Kalau enggak diatasi halangan tadi berupa harta benda dunia, makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat hawa nafsu, maka ya kita tidak akan sampai pada maksud dan tujuan dari ibadah tadi. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awaiq, sehingga kita dihadapkan dengan banyak sekali tingkatan selanjutnya adalah penghalang, rintangan, hambatan manusia dalam menuju Tuhannya. Tadi sudah disebutkan 4 penghalangnya, yakni pertama harta benda dunia, kemudian makhluk penghalangnya, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu, harus diatasi, harus dilewati penghalang tadi. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umur,
Yang pertama at-tajurd 'anid dunya wa tafarrud 'anil khalqi wal muharabah ma'asyaiton wal qahru lin nafsi. Berarti kalau harta benda dunia ya kita harus mengatasinya, diatasi dulu. Jangan terlalu memikirkannya, dicari tapi tidak terlalu memikirkan. Ibarat para ulama itu ya biarkan harta dunia yang kita miliki di tangan saja, di bawah telapak tangan saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Ini ya sulit. Jangan sampai harta dunia masuk ke dalam hati. Artinya ketika sholat kepikiran lagi, pikiran pegawaian, pikiran hutang, pikiran warna-warna. Berarti dia membawa harta dunia sampai sholat. Kemudian sedang di mana lagi dia memikirkannya lagi, bingung lagi. Berarti namanya mempunyai dunia harta benda sampai dibawa ke dalam hati. Misalnya dia mengalami bangkrut, dagangnya, usahanya stres, pusing, berarti dia memasukkan harta dunia dalam hati. Nah, ini berat kalau seseorang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala karena hambatan dunia atau yang lain, karena merasa kurang akhirnya ditinggalkan. Mencarilah dia kemana-mana sampai tidak ingat waktu, siang malam mencari harta benda. Ya nanti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrud 'anil khalqi, sesama makhluk. Ini penghalang yang selanjutnya. Keluarga juga bisa menghalangi. Misalnya sebenarnya harus melakukan kemarin itu ya, contoh yang kecil saja, harus berpuasa Ramadan karena kesulitan ekonomi, akhirnya dia bekerjanya dilalah pas mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar, berat. Kayak dene contohnya apa ya, di proyek, kerjaan yang proyek seperti itu misalnya, pekerjaan bangunan kan membutuhkan tenaga yang besar. Satu sisi dia butuh menghidupi keluarganya, kan butuh ya. Satu sisi dia harus berpuasa. Waduh, berat banget kalau berpuasa, engkau lemes lah karena nggak minum nggak makan sih, panas waktu nek. Kira-kira gimana itu? Apa kudu tetap kerja apa orang puasa? Gimana? Kerja baik tapi orang puasa, apa rusak kerja tapi puasa? Ini bingung. Kerja ya puasa, ini berat. Anu ning proyek kegiatan ini berat loh. Wong sing ora kerja ning proyek be, wong puasa pada klelet-klelet ya, berat turun. Lah itu, lah ini penghalang yang luar biasa. Keluarga, tuntutan ekonomi. Lah ini berat juga. Iya, kalau pekerjaannya mudah, gampang. Pekerjaannya pegawai apa kan mudah ya. Kalau yang pekerjaannya berat itu berat loh, sulit. Hambatan yang ya tidak kecil, hambatan berat. Selanjutnya ada hambatan syaitan yang selalu membisiki dalam hati manusia untuk berbuat kejelekan, membisiki kejelekan. Kemudian nafsu. Nah, ini nafsu yang paling berat. Nafsu ini hambatan yang paling berat. Ini untuk hambatan-hambatan ini bagaimana cara mengatasinya, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.